BTTH Kaisar Api, episode 129. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sabu-sabu, kecepatan Xiaoyan sedikit meningkat, dan fluktuasi mengerikan di tangannya muncul dalam sekejap. Dalam satu tarikan napas, Xiaoyan telah berhasil menangkap gelembung aneh itu. Semakin dekat jaraknya, Xiaoyan seolah menyadari bahwa gelembung itu memiliki spiritualitas umum. Di dalam gelembung yang lembut dan elastis itu, giok ular bernapas naik turun secara bersamaan, bahkan pupil dan jari-jarinya sedikit mengendur, jelas ada gelombang kebangkitan. Lepaskan dia, Xiaoyan tak peduli, dan menamparkan gelembung itu dengan telapak tangannya, lalu tiba-tiba muncul gelombang besar. Blok, dengan suara, gelembung itu dengan cekatan menghindari serangan Xiaoyan. Meskipun berada di dasar danau, 1000 meter di bawah permukaan, kekuatan Xiaoyan tertahan oleh tekanan yang mengerikan, tetapi karena gelembung itu dapat menghindari serangan Xiaoyan, gelembung ini juga sangat aneh. Xiaoyan tiba-tiba berteriak, lalu segera membalikkan telapak tangannya dan memukul gelembung itu sekali lagi. Kali ini, Bubbles tampaknya telah mengetahui niat Xiaoyan, dan tidak mencoba melarikan diri, tetapi langsung berhenti, dan energi di sekitar gelembung menjadi lebih menyilaukan. Saat berikutnya, ia difoto oleh telapak tangan Xiaoyan yang sangat kuat. Bum bum bum, keduanya baru saja bersentuhan, dan langsung memicu suhu tinggi yang sangat panas dan mengerikan, yang menyebabkan suhu di dasar danau meningkat pesat. Brengsek, di dalam air, bahkan kekuatan api aneh itu telah berkurang terlalu banyak. Xiaoyan langsung mendecak lidahnya diam-diam saat melihat serangannya tidak efektif. Tunggu sebentar, gelembung ini sepertinya berasal dari giok ular. Sesaat kemudian, suara Long Yi tiba-tiba terdengar. Apa? Xiaoyan mendengar kata-kata itu, hatinya tiba-tiba bergetar, lalu dia menatap giok ular di depannya. Kulihat mata roh ular itu sedikit bingung saat itu, dan berdiri di samping monster gurita. Sedangkan giok ular, terbungkus gelembung-gelembung misterius dan perlahan bergerak menuju lumpur di dasar danau. Suara laut, ada apa ini? Tepat saat Xiaoyan menatap giok ular di depannya, apakah akan terjadi mutasi? Suara laut yang awalnya diperoleh dari klan Tianmuyu di kolam Kaisar Xuanling tiba-tiba tidak terpengaruh. Dengan penuh kendali, ia tiba-tiba meninggalkan cincin penerimaan Xiaoyan, dan terbang menuju giok ular di sampingnya. Gulu-gulu, suara-suara aneh terus bergema di dasar danau, sungguh aneh. Mungkinkah giok ular ini, anggota terakhir dari klan Tianmuyu? Tanya Xiaoyan terkejut. Jelas sekali terdengar dari suara laut, dan giok ular itu bisa bergerak bebas di dalam air, tebak Xiaoyan dengan berani. Seharusnya begitu. Long Yi juga menyadari perbedaannya. Apa ini? Sesaat kemudian, pupil roh ular itu tiba-tiba menggelap. Jelas, giok ular itu telah berhenti. Kerang di tubuh Xiaoyan terus memancarkan sinar cahaya yang sangat menyilaukan saat perlahan terbang menuju giok ular itu. Dan pergilah. Dia hampir bangun. Entah siapa yang mengatakannya, tiba-tiba giok ular yang terbungkus gelembung itu hancur berkeping-keping, dan keong itu langsung menempel di dahi giok ular itu. Sabu-sabu, saat itu, air di dasar danau tiba-tiba menjadi gelap dan bergolak, dan air danau yang ganas terus bergejolak, yang memberikan tekanan besar pada Xiaoyan dan yang lainnya. Untungnya, mereka semua masih memiliki kekuatan, sehingga tidak menyebabkan kecelakaan. Sial sisi. Setelah kerang itu mengenakan giok ular, Xiaoyan jelas merasakan aura pada giok ular itu berubah. Jika pada awalnya giok ular selalu dalam keadaan koma, maka saat ini, tubuhnya perlahan-lahan menjadi marah, bahkan jarinya bergerak sedikit dan dia bisa bangun kapan saja. Sepertinya masih butuh waktu untuk bangun. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, lalu dia tidak peduli dengan Snake Jade, tapi dia tidak menyangka bahwa Snake Jade ternyata adalah anggota terakhir dari klan Tianmuyu. Aku menjaganya, kata roh ular itu pelan, jelas roh ular itu punya banyak rahasia. Tanah ini aneh sekali, tidak ada tanah di danau ini, bagaimana mungkin hanya tanah ini yang ada di sini? Mungkinkah ada misteri? Gumam Xiaoyan dalam hati, lalu tubuhnya bergerak sedikit, dan dengan bantuan kekuatan aliran air, ia bergerak menuju tanah. Begitu dia tiba di tempat di mana tanah itu berada dalam jangkauannya, pupil mata Xiaoyan berubah menjadi warna yang dalam, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar menyebar seketika, mencoba mencari tahu tanah misterius itu. Ini adalah area tanah yang luas, dan warna tanahnya biru tua seluruhnya, dan saya tidak tahu mengapa warnanya seperti ini. Tepat saat kekuatan jiwa memasuki tanah untuk menyelidiki, alis Xiaoyan tiba-tiba berkerut.
Ada apa? Roh ular itu berdiri di samping monster gurita, menjaga giok ular, lalu berbicara pelan. Tidak apa-apa, Xiaoyan menjawab dengan santai, dan segera mulai menyelidiki. Sepertinya ada sesuatu di tanah ini. Setelah penyelidikan singkat, Xiaoyan akhirnya bisa memastikannya. Terlebih lagi, Xiaoyan cukup yakin bahwa alasan mengapa danau ini begitu misterius adalah karena benda-benda di dalam tanah. Mata Xiaoyan bergerak cepat. Lupakan saja, tak perlu repot, ayo coba dulu. Setelah mengambil keputusan, di telapak tangan Xiaoyan, kekuatan jiwa mengisolasi air danau sedikit, lalu di telapak tangan itu, menyatu 23 jenis api yang berbeda. Api yang terang langsung meletus. Pergi, atau itu baru saja muncul, dan dasar danau yang menakutkan dengan suhu rendah tiba-tiba menjadi sangat panas. Bum bum bum, api baru saja menyentuh tanah, dan tanah itu seakan menghadapi sesuatu yang mengerikan, mati-matian melawan. Apa yang ada di tanah ini, bagaimana bisa membuat apiku sedikit takut? Kata Xiaoyan perlahan, karena setelah serangannya, luas tanah menyusut dengan cepat. Kalau dipikir-pikir, butuh waktu lama sebelum benda-benda misterius di dalam tanah itu muncul ke permukaan. Karena kelima orang itu terpisah oleh batu besar yang aneh, Xiaoyi tiba di suatu tempat kematian, di mana ada kuburan di mana-mana, sangat menyeramkan. Tepat ketika Xiaoyi ragu untuk menghubungi kakak tertuanya, di tengah makam, sesosok monster besar muncul di depan Xiaoyi. Behemoth itu diselimuti baju zirah abu-abu tembaga, dan sekilas, ia tahu bahwa ia adalah seorang manusia kuat yang telah terlatih dalam pertempuran. Ditambah dengan pedang merah darah raksasa yang tertancap di tanah, tubuhnya duduk bersila, dan aura mengerikan yang tak terlukiskan langsung meletus. Apa ini? Xiaoyi menjawab perlahan, kemudian api menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya, selalu waspada terhadap bahaya di sekitarnya. Kalahkan aku. Sosok besar itu mengeluarkan pisau besar yang tertancap di tanah, lalu menatap Xiaoyi yang tampan di depannya dengan pupil mata merah. Aura ganas tiba-tiba menyebar di kuburan ini. Dodi bintang 8 yang kuat. Sepertinya menarik sekarang. Setelah Xiaoyi selesai berbicara, dia mengabaikan tubuhnya, melangkah maju, dan api agung menyebar ke segala arah, bagaikan api kesayangan, luar biasa kuatnya. Tapi anehnya, bagaimana ki hitam pada orang ini sama dengan ki hitam pada awalnya? Apakah ini ilusiku? Setelah Xiaoyi selesai berbicara, dia perlahan menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkonsentrasi pada pertarungan. Meskipun kekuatan Xiaoyi telah mencapai tingkat kesempurnaan Dou di bintang 8, ia tampaknya tidak takut pada raksasa di depannya ini. Jelas, Xiaoyi memiliki keyakinan yang cukup untuk membunuhnya. Ini hanya masalah waktu. Pegunungan gurun membuatku tertawa terbahak-bahak, tempatnya agak sepi. Burung dan bunga harum di sini, dan ada kawanan monster. Jelas sekali tempat berkumpulnya monster yang mengerikan di pegunungan gurun. Aku tidak tahu kemana Xiaoyan dan yang lainnya pergi. Mu Yingying berjalan ke sana dengan santai, lalu bibirnya bergerak sedikit. Anehnya, tidak peduli monster apapun yang dihadapi Mu Yingying, mereka akan berjalan menyamping, dan tidak ada permusuhan sama sekali terhadap Mu Yingying. Kemarilah. Tepat ketika Mu Yingying ragu-ragu, sebuah suara mengerikan keluar dari hatinya. Raja di sini. Mu Yingying membuka mulutnya sedikit, lalu tanpa sedikit pun rasa takut, dia langsung menuju ke sumber suara. Adapun Mu Feng, setelah berpisah dari Xiaoyan, mereka sampai di rawa. Suasananya sungguh mencekam dan menakutkan, serta aura jahat terus bermunculan, membuat Mu Feng sedikit terkejut. Aura di sini sangat jahat. Dibandingkan hantu zaman sekarang, tempat ini bahkan lebih suram. Setelah Mu Feng selesai berbicara, ia diselimuti aura biru tua, dan pedang kayu di tangannya terus mengamati sekeliling. Sabu-sabu, satu demi satu makhluk jahat yang mengerikan muncul dari bawah rawa, lalu mati secara tragis di bawah pedang Mu Feng. Oke, teriak Mu Feng, jelas sangat senang. Karena makhluk jahat yang mati ini tidak dapat melihat garis besarnya dengan jelas, tetapi setelah kematian, kekuatan dalam tubuhnya sebenarnya diserap oleh teknik kultivasinya sendiri, dan kemudian perlahan-lahan diubah menjadi kekuatannya yang paling murni. Tempat ini benar-benar tempat yang bagus. Setelah Mu Feng selesai berbicara, ia meningkatkan serangannya. Di sini, ia mungkin bisa menyerap banyak kekuatan. Lalu ada seruling hijau. Karena seruling hijau terpisah dari mereka, ia sampai di sebuah hutan. Tidak ada apa-apa lagi di hutan itu. Hanya ada beberapa batu besar. Batu-batu besar itu perlahan mengelilinginya, dan ia tampak membentuk formasi. Lihat, kita seharusnya dipisahkan oleh 5 lapisan sampah. Setelah Green Flute selesai berbicara, dia juga berkonsentrasi untuk mengatasi masalah di depannya. Jalan untuk mereka berempat terhubung ke puncak Gunung Gurun. Di dasar danau misterius tempat Xiaoyan berada,
Setelah beberapa saat, serangan mengerikan itu juga menyapu bersih lumpur. Saat berikutnya, cahaya menyilaukan menyambar keluar, menerangi seluruh danau. Benda itu benar-benar keluar. Xiaoyan ini benar-benar mengerikan, kata Snakesing, yang berada 500 meter dari Hubo, pelan. Hukuman ular tentu saja tahu tentang harta karun di danau ini, tetapi tanah misterius itu tampaknya sulit diatasi, jadi hukuman ular tidak berdaya. Di dasar danau yang gelap, setelah tanah mencair dan menghilang oleh api Xiaoyan, sebuah gambar indah tiba-tiba muncul di hadapan beberapa orang. Saat tanah menghilang, sebuah lubang kecil seukuran kepalan tangan muncul di dasar danau. Di atas lubang kecil itu, sebuah tanaman misterius memancarkan kekuatan mengerikan. Itu adalah tanaman berdaun 3. Rimpangnya setebal lengan manusia. Akarnya terletak di sebuah lubang kecil. Sepertinya ia memancarkan energi dari lubang kecil itu. Dengan persepsian, ia terkejut menemukan bahwa aura yang terpancar dari benda ini bahkan lebih kuat daripada tanaman apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Sanye Xianlan, seru seketika dari bibir roh ular itu, lalu mata besar dan berair milik roh ular itu menatap tanaman misterius di dasar danau. Sanye Xianlan, Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Karena dia tahu nilai Sanye Xianlan ini. Anggrek surgawi berdaun 3 ini sebanding dengan kategori ramuan surgawi tingkat 2 tingkat kaisar. Hanya karena ini adalah Sanye Xianlan, sosok misterius dengan legenda yang tak terhitung jumlahnya. Konon di antara Sanye Xianlan, ada peluang besar. Awalnya, ada seorang manusia yang hanya Do di bintang 7. Ia mendapatkan Sanye Xianlan. Ketika ia mengasingkan diri selama 10 tahun, ketika Do muncul, kekuatannya sudah menjadi Do Xian yang sesungguhnya. Kesenjangan di antara mereka tidak dapat ditutupi sedikitpun, jadi ini juga menciptakan nilai mengerikan dari Sanye Xianlan. Benda ini milikku, kata roh ular itu dengan sungguh-sungguh. Segera meletakkan giok ular di tangannya, sosok itu pun bergerak menghadap anggrek langit berdaun 3. Tunggu, benda ini pasti aneh. Tepat ketika Xiaoyan hendak bergerak, Long Yi berkata, "Hah." Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan langsung menyadari bahwa mata roh ular itu tampak tertutup kabut tipis. Xiaoyan merasa lega setelah melihat anggrek langit berdaun 3 di dasar danau, cahaya di sekujur tubuhnya sama persis. Dengan mendengus dingin, kekuatan jiwa tak terlihat itu langsung menyebar, dan kemudian roh ular itu tiba-tiba mundur. Batuk-batuk-batuk, roh ular kembali sadar, dan langsung batuk dengan keras. Benda ini benar-benar aneh. Hanya karena aku melihatnya sekali lagi, aku langsung jatuh ke dalam kendalinya, sialan. Kata roh ular pelan, baiklah, aku membawakanmu benda ini. Kau bisa mendapatkannya atau tidak, tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Setelah roh ular selesai berbicara, ia langsung kembali ke monster gurita, terus-menerus mengayunkan keong, mengikuti gerakan roh ular. Berayun seperti ini, giok ular itu tampak terbangun perlahan. Mendengar ini, Xiaoyan tidak ragu-ragu. Karena roh ular itu baik-baik saja, mereka membawanya ke sini, jadi tidak ada alasan untuk tidak membawa Sanye Xianlan ini. Tapi benda ini sepertinya agak sulit untuk ditangani. Xiaoyan berbicara perlahan, lalu tiba-tiba kekuatan mengerikan meledak, membekukan ruang di sini, untuk mencegah Sanye Xianlan melarikan diri. Bagaimanapun, sesuatu yang dapat dibandingkan dengan level Do Xian jelas bukan hal biasa. Ada berbagai legenda tentang anggrek langit berdaun 3, tapi sayangnya tidak banyak yang tahu cara membuatnya, kata Long Yi tiba-tiba. Tidak masalah, kita singkirkan saja dulu. Dan lubang kecil tempat akar Sanye Xianlan berada adalah satu-satunya jalan keluar dari tempat ini, kata Xiaoyan pelan. Belum terlambat, ayo kita mulai, kata Xiaoyan perlahan. Saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba duduk di kehampaan, dan kemudian kekuatan jiwanya lenyap, digantikan oleh kekuatan spiritual yang agak lemah. Berapa banyak rahasia yang dimiliki Xiaoyan ini? Kata roh ular itu pelan. Jelas, meskipun kekuatan misterius pada tubuh Xiaoyan ini kecil, bahaya bagi roh ular itu tidak kalah besar dari kekuatan jiwanya barusan. Kurasa tidak ada cara yang baik untuk menghadapi Sanye Xianlan ini. Sekarang lebih baik menjebaknya dalam formasi, lalu mengeluarkannya. Xiaoyan menganalisis sesuatu dengan indranya yang kuat. Karena saat ini, ruang di sekitar Sanye Xianlan sangat kecil, tetapi Xiaoyan masih menemukan jejak anomali. Ruang di sekitar Sanye Xianlan pasti memiliki batasan yang sangat ketat. Jika dia melompat begitu saja, itu akan seperti ngengat yang mencari api dan mati sendiri. Jadi sekarang aku hanya bisa menggunakan formasi untuk menjebaknya, dan aku akan menemukan caranya setelah aku keluar. Prasasti inti kehidupan, berikan padaku. Xiaoyan meraung dalam hatinya. Seketika, prasasti inti gerakan ilahi yang ada di pil nigong Xiaoyan tiba-tiba bergetar aneh.
Detik berikutnya, prasasti besar langsung mengembun, lalu berkumpul di gulungan susunan di tangan Xiao Yan. Seberkas tanaman merambat sutra peri. Beri aku seikat. Senyum arogan tiba-tiba menggema di dasar danau. Sabu, mengikuti teriakan keras Xiao Yan, gulungan formasi di telapak tangannya langsung terlepas, lalu berubah menjadi cahaya formasi berukuran puluhan meter, langsung menyelimuti Sanya Xianlan dan masuk. Sisi, begitu formasi itu muncul, terjadi keributan di dasar danau. Rahasia dalam tubuh manusia ini tampaknya mengerikan, kata roh ular itu pelan, dengan kesungguhan yang langka dalam suaranya. Xiao Yan ini tidak berbicara tentang api yang mengerikan, menambahkan kekuatan untuk membunuh ras jahat di luar alam pada saat itu dan identitas sang alkemis, dan sekarang menambahkan formasi aneh ini, Xiao Yan hari ini, bahkan jika dia penuh dengan kekuatan. Roh ular di tingkat kaisar pertempuran bintang 7 manusia tidak cukup percaya diri untuk menghadapi Xiao Yan. Tetapi semakin kuat dirimu, semakin baik, kata roh ular pelan dalam hatinya. Tuan, bisakah benda ini dibawa pergi oleh manusia ini? Sanya Xianlan adalah monster gurita itu berbicara perlahan, jelas tidak tahu apa yang dipikirkan tuannya. Sanya Xianlan memang penting, tapi aku selalu merasa ada sesuatu di rumah besar ini yang memanggilku. Dan aku juga ingin mengetahui latar belakangku, kata roh ular itu dengan tegas. Tuan, Anda sudah tahu. Gurita itu bergidik ketika mendengar kata-kata itu. Ya, roh ular itu menjawab, jelas tahu bahwa monster gurita itu menyembunyikan sesuatu darinya, karena takut ia akan pergi ke sana dengan tergesa-gesa. Lagi pula, kedalaman rumah besar ini sangat mengerikan. Bum bum bum, metode pembentukan sulur sutra peri sinar baru saja muncul, dan langsung mengisolasi ruang di dasar danau. Meskipun aku tidak tahu rahasia apa yang dimiliki anggrek surgawi 3 daun ini, anggrek ini sangat populer di dunia luar. Jika kau memikirkannya, ia tidak akan biasa saja. Jadi, berhati-hatilah. Xiao Yan baru saja selesai berbicara, siap mengendalikan sinar susunan tanaman merambat sutra peri untuk melancarkan serangan. Setelah itu, aku tiba-tiba menyadari bahwa anggrek surgawi 3 daun itu sedikit berubah. Anggrek langit 3 daun asli hanya memiliki 3 daun hijau pada akar yang besar, dan sisa tubuhnya gelap dan misterius. Tetapi pada saat ini, 3 daun anggrek peri 3 daun perlahan menyebar, dan kemudian 3 warna cahaya aneh muncul. Kekuatan macam apa ini? Ketika kekuatan 3 warna muncul di tubuh Sanya Xianlan, pupil mata roh ular itu tiba-tiba bergetar. Jelas, bahkan dia pun tak kuasa menahan diri untuk merasakan kekuatan cahaya 3 warna itu. Sialan, rasa tertekan ini begitu kuat. Xiao Yan mendengus dingin, lalu dia tidak peduli lagi. Napasnya tiba-tiba bergetar, kekuatan spiritualnya terus-menerus dimobilisasi, dan ditambah dengan dorongan prasasti inti kehidupan, dia jelas ingin menaklukkan Sanya Xianlan ini. Beri aku seikat. Tiba-tiba terdengar raungan dari mulut Xiao Yan, dan kemudian, di antara seikat tanaman merambat sutra peri yang telah menyelimuti Sanya Xianlan, sejumlah besar tanaman merambat besar tiba-tiba muncul. Tanaman merambat itu setebal paha manusia dan sangat kuat, dan dengan tambahan beberapa cara dari Xiao Yan, tanaman merambat itu memiliki kekuatan api yang membakar. Sabu, 5 sulur berwarna tinta tiba-tiba meraung ke arah Sanya Xianlan. Jika normal, di bawah serangan sulur-sulur ini, bahan-bahan obat biasa pasti sudah musnah. Tapi ini adalah anggrek peri berdaun 3. Tumbuhan yang sebanding dengan peralatan peri, bahkan lebih menakjubkan dan mempesona daripada peralatan peri dan ramuan. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa mematahkan seranganku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia bergumam pelan, lalu menatap Sanya Xianlan di depannya. Meskipun Sanya Xianlan saat ini juga tampaknya menyadari bahwa seseorang sedang merencanakan sesuatu, cahaya misterius 3 warna perlahan muncul di tubuhnya. Meskipun cahaya 3 warna itu menakutkan, ia bagaikan kunang-kunang di bawah sorotan sulur sutra peri. Seperti api, luar biasa kecil. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bum bum bum. Tepat saat Xiao Yan mengendalikan 5 sulur raksasa yang menyerap kekuatan api, mereka menyerang Sanya Xianlan yang berjarak 5 meter. 5 tanaman merambat besar berwarna tinta itu tiba-tiba hancur dan berubah menjadi serpihan abu, menggenang bebas di air dasar danau. Kekuatan yang mengerikan. Meski hanya sesaat, Xiao Yan juga merasakan kengerian Sanya Xianlan. Karena serangan barusan, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik sejati di tahap akhir Kaisar Do Bintang 5 mungkin tidak dapat mencapai serangan itu, tetapi Sanya Xianlan ini secara sewenang-wenang menyelesaikan serangan itu. Terlebih lagi, kekuatan jiwa Xiao Yan yang berbeda dari orang biasa juga membuat Xiao Yan menyadari bahwa sepertinya Sanya Xianlan tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali. Tidak, formasi ini tidak bisa menjebaknya. Xiao Yan berbicara perlahan,
jelas sekali bahwa begitu ada orang kuat yang bertarung, dia akan tahu apakah ada orang kuat di sana. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Roh ular itu sepertinya tahu situasi Xiaoyan. Wei Wei datang ke sisi Xiaoyan dan segera berbicara. Lupakan saja, percuma saja memaksakan hal ini. Xiaoyan tak tega melirik Sanye Xianlan. Meskipun hal ini sungguh menggoda, tapi tak sebanding dengan nyawamu yang melayang. Hei, ada apa dengan cahaya di giok ular ini? Xiaoyan menarik sinar sulur sutra peri, lalu ia menatap giok ular itu. Pada saat ini, giok ular, di dada, kerang perlahan memancarkan jejak kekuatan lembut, terus-menerus melembabkan tubuh giok ular, dan di bawah pelembab kerang, kulit giok ular telah kembali tenang, bahkan di wajah cantik itu, sentuhan merah muda tercurah ke dalamnya. Tidak, wanita ini tampaknya ada hubungannya dengan Sanye Xianlan. Detik berikutnya, suara Long Yi bergema di benak Xiaoyan seperti guntur. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8 gelombang M. Setelah Long Yi menyebutkan ini, Xiaoyan menyadari bahwa cahaya pada giok ular ini samar-samar sama dengan cahaya pada Sanye Xianlan. Seharusnya dia sudah bangun, tapi aku tidak tahu kenapa dia masih bangun sekarang. Xiaoyan menatap Snake Jade dan mendapati napas Snake Jade yang terengah-engah dan rona kemerahan di wajahnya langsung mereda. Mungkinkah kekuatan anggrek peri berdaun 3 ini kurang? Sesaat kemudian, sebuah ide berani perlahan terbentuk di hati Xiaoyan. Alasan mengapa Xiaoyan memiliki ide ini adalah karena kekuatan giok ular ini sangat mirip dengan Sanye Xianlan. Dan sekarang giok ular telah menghisap suara laut dari tangannya, yang membuktikan bahwa giok ular adalah anggota terakhir dari klan Tianmuyu. Menurut Yu Xuan di kolam Kaisar Xuanling, anggota terakhir klan Tianmuyu disegel di suatu tempat di gurun dengan kekuatan khusus mereka. Waktu dan tempat di sini sangatlah tepat. Seharusnya tidak ada tenaga untuk membuka keong itu. Kekuatan ini seharusnya Sanye Xianlan. Xiaoyan menganalisis perlahan. Ide yang berani. Mendengar ini, Long Yi sedikit terkejut melihat Xiaoyan. Anak ini selalu ceria, tak heran ia begitu dikagumi oleh Raja Klan Naga. Roh ular, berapa lama kita bisa tinggal di sini? Xiaoyan berbalik dan bertanya pada roh ular. 5 menit saja. Kalau kau tidak pergi setelah 5 menit, tekanan di sini bisa menghancurkan kita jadi bubuk. Kata roh ular itu dengan sungguh-sungguh. Jelas, tekanan di dasar danau ini sudah ditahan oleh roh ular sejak awal. 5 menit, cukup, berikan dia padaku. Kurasa aku tahu kenapa dia belum bangun. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, matanya berkilat marah. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, aura di seluruh tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga ekstrim, lalu dia dengan lembut mengambil giok ular di telapak tangannya, dan tiba-tiba perasaan lembut datang, tetapi saat ini Xiaoyan tidak terlalu peduli. Saat berikutnya, Xiaoyan memegang giok ular di tangan kirinya, sepertinya ada sesuatu di tangan kanannya, dan kecepatannya meningkat hingga ekstrim, lalu terbang menuju Sanye Xianlan. Dia, untuk apa ini? Roh ular sedikit terkejut, jelas bingung dengan tindakan Xiaoyan. Kurasa dia seharusnya menemukan alasan mengapa giok ular itu kata monster gurita itu pelan. Semoga dia baik-baik saja, agar aku bisa tahu lebih banyak. Setelah roh ular selesai berbicara, napasnya meledak, dan ki pertempuran terus berkumpul ke segala arah, mengisolasi danau di sini. Namun, saat ini, roh ular sudah berkeringat deras di dahinya. Rupanya, 5 menit yang baru saja dia katakan kepada Xiaoyan seharusnya menjadi batasnya. Setelah Sanye Xianlan hanya memberi Xiaoyan kekuatan kuda, dia juga menarik kekuatannya, dan segera kembali ke warna gelap, seperti tanaman normal. Sabu-sabu. Kecepatan Xiaoyan sangat cepat, dan dalam beberapa tarikan napas, dia langsung sampai di tempat yang berjarak 5 meter dari Sanye Xianlan. Sesampainya di sini, Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Xiaoyan menebak bahwa jangkauan serangan anggrek langit 3 daun itu seharusnya berjarak 5 meter, jadi ini tebakan yang berani. Sepertinya tebakanku benar. Alis Xiaoyan yang berkerut tiba-tiba mengendur, dan dia perlahan menarik napas. Neneknya, kenapa kau terburu-buru? Sesaat kemudian, keong di luar tenggorokan Snake Jade tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan perasaan itu tampaknya sangat diinginkan oleh Sanye Xianlan. Kekuatan Sanye Xianlan ini, aku khawatir bahkan para petarung di puncak Doudi pun tak cukup kuat untuk menahan serangannya, jadi ia hanya bisa dikalahkan. Xiaoyan berpikir perlahan, tentu saja ia tak menyerah pada Sanye Xianlan ini. Lagi pula, bukankah sangat disayangkan jika Anda tidak bisa mendapatkan apa yang ada di depan Anda? Teknik pemisahan. Ya, sesaat kemudian, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu, lalu ia bermeditasi dalam diam,
dan energi murni dan cemerlang terus memancar dari tubuhnya, dan seketika berubah menjadi sosok yang persis seperti Xiao Yan di hadapannya. Cukup, meskipun kekuatan klon ini hanya lengkap dengan Do di bintang 3. Xiao Yan mengangguk puas. Pergi. Saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba berkata. Suara itu baru saja jatuh. Klon itu bagaikan mayat, melesat ke arah anggrek surgawi berdaun 3. Kecepatan yang mengerikan itu telah membawa banyak gelombang air ke sini. Sisi, sinar 3 warna di tubuh Sanye Xianlan kali ini bahkan lebih terang. Jelas karena manusia ini tidak tahu harus berbuat apa, dia baru saja melepaskannya. Kenapa dia kembali lagi? Bum bum bum, daun hijau di dasar Sanye Xianlan tiba-tiba memancarkan cahaya hijau yang agak misterius, lalu meredup. Bang bang bang, dengan suara keras, klon Xiao Yan berubah menjadi bubuk. Tepat ketika cahaya hijau misterius hendak menyerang avatar Xiao Yan, pupil mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut rapat, dan kemudian cahaya hijau serupa muncul di telapak tangan Xiao Yan. Lampu hijau ini, meskipun kecil, sangat terang, dan energi yang terkandung di dalamnya mungkin tidak lebih lemah dari beberapa ramuan obat kelas 9. Selesai, Xiao Yan bertepuk tangan. Tahan. Xiao Yan menyilangkan tangan kiri dan kanannya, lalu segera menuangkan cahaya hijau di tangannya ke dalam suara kerang laut. Bum bum bum, dengan suntikan kekuatan anggrek surgawi berdaun 3 yang mempesona, keong itu mengeluarkan suara yang merdu, dan kemudian aliran kekuatan yang sangat murni terus keluar dari keong itu. Pada saat ini, keong juga telah mengalami beberapa perubahan. Awalnya keong tidak beraturan, sekarang perlahan berubah bentuk dengan suntikan kekuatan hijau. Setelah beberapa saat, keong itu berubah menjadi busur, seperti batu giok. Salah satu ujung keong busur itu kecil dan tajam, dan ujung lainnya sangat lebar. Huhuhu, tepat saat Xiao Yan terkejut, tiba-tiba terdengar suara keong. Suara yang sungguh menyenangkan bergema dari dasar danau. Dengan suara keong, pupil Snake Jade mencoba membuka, dan menutup, mencoba beradaptasi. Sedangkan Sanye Xianlan, setelah mendengar suara keong, tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang. Tingkat kecemerlangan ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiao Yan seumur hidupnya. Saat ini, seluruh dasar danau dipenuhi cahaya yang menyilaukan ini. Cahaya ini, apakah anak itu berhasil? Ular Sing, yang berjarak 500 meter, berkata sedikit. Setelah ular itu selesai berbicara, ia menggertakkan giginya, kecepatannya melesat, dan ia pun turun ke dasar danau. Xiao Yan ini tidak boleh mengalami kecelakaan, dan pil obatnya belum sampai di tangannya. Jika dia tidak memiliki pil obat untuk menyembuhkan luka-lukanya secepat mungkin, saya khawatir 2 kebijaksanaan spiritual lainnya tidak akan berani lahir. Kenapa ada bau? Xiao Yan jelas telah melihat semua ini, tetapi karena ia fokus pada perubahan di Snake Jade, ia tidak terlalu memperhatikan bagian lain, dan baru sekarang ia menyadari beberapa perbedaan. Aroma ini benar-benar punya efek magis menyegarkan pikiran. Sesaat kemudian, Xiao Yan tiba-tiba menarik napas beberapa kali, dan tiba-tiba merasakan ki pertempuran di tubuhnya terasa sangat nyaman, dan ia merasa telah mengonsumsi suplemen yang luar biasa. Obat-obatan pada umumnya. Sumber wewangian ini sebenarnya Sanye Xianlan. Xiao Yan menatap Sanye Xianlan, dan mendapati bahwa Sanye Xianlan saat ini memancarkan cahaya terang, persis seperti keong pada giok ular ini. Apakah Tian Muyu punya rahasia dengan Sanye Xianlan? Xiao Yan bergumam pelan dalam hatinya. Hati-hati, wanita ini akan segera bangun. Tidak jelas apakah dia musuh atau teman. Suara Long Yi yang waspada mengingatkan Xiao Yan. Bum bum bum, sebuah lingkaran fluktuasi menyapu kaki giok ular, dan dengan bantuan yang entah disengaja atau tidak, Sanye Xianlan pun terbangun. Matanya terbuka sedikit, lalu tertutup lagi, jelas dia tidak terbiasa dengan cahaya terang di sini pada awalnya. Di sini, di mana? Suara lembut itu keluar dari tubuh seorang wanita dewasa di ular Yu. Snake Jade baru saja terbangun, kemudian matanya sedikit berputar, dan dia mendapati bahwa di sana hanya ada Xiao Yan, roh ular, dan monster gurita, tidak ada yang lain. Senang rasanya bangun. Melihat ini, Xiao Yan tak kuasa menahan napas. Seketika cahaya keong itu meredup seketika, lalu kembali ke tangan Xiao Yan. Kenapa benda ini berakhir di tanganku? Bukankah seharusnya ini artefak abadi klan Tian Muyu mereka? Xiao Yan juga berkata tanpa daya, lalu menggenggam kerang itu dengan ringan di telapak tangannya. Berbeda dengan saat Yu Xuan memberikannya di awal, kerang itu hanya dipegang di telapak tangannya, dan tiba-tiba, rasa luas seperti lautan menyapu kerang itu. Ayah, ayah, ayah. Tepat ketika Xiao Yan merasakan keong itu, tubuh giok ular yang anggun itu tiba-tiba menggeliat aneh,
lalu menghampiri Xiao Yan dengan kedua tangannya, memegang tangan Xiao Yan dengan kedua tangannya, lalu berkata dengan suara seputih susu. Apa? Xiao Yan kebingungan melihat giok ular itu. Kamu mungkin salah, aku bukan ayahmu. Xiao Yan tidak berani mengenalinya, dan segera melilitkan giok ular itu di tubuhnya dengan satu tangan dan mendorongnya. Kamu adalah ayahku. Kau memiliki aura klan ikan tianmu di tubuhmu, dan benda di tanganmu ini adalah cangkang kerang yang hanya bisa dimiliki oleh para leluhur kita dari semua dinasti. Kata ular Yu Jiao dengan marah. Kata Xiao Yan dengan garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Jejak napas ikan tianmu di tubuhnya juga ditinggalkan oleh Yu Xuan saat itu. Selain perilaku keong yang tak dapat dijelaskan, Xiao Yan juga tak berdaya. Baiklah, Snake Jade, jangan ribut, kita masih ada urusan, kata Xiao Yan tegas. Orang-orang tidak memanggil ular Yu dengan nama yang jelek. Namaku Sanyao, kata si Yu dengan nada tidak puas, lalu memutar matanya ke arah Xiao Yan. Baiklah, Sanyao, benarkan, kata Xiao Yan tanpa daya. Masih ada 1 menit lagi, aku tidak tahan lagi. Tepat saat Xiao Yan dan Sanyao sedang berbicara, roh ular di samping berkata. Kakak, aku ingat kamu, kata Sanyao bersemangat. Kita bicara nanti saja, kata Xiao Yan, lalu menatap jauh ke dalam Sanye Xianlan. Apakah mungkin untuk kembali seperti ini? Sialan, Xiao Yan mengepalkan tangannya, dengan sedikit penyesalan di matanya. Ayah, mau ambil rumput laut itu. Sanyao mengikuti arah pandang Xiao Yan dengan mata kecilnya, dan juga menemukan isi pikiran Xiao Yan. Apakah kamu punya solusi? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan langsung menoleh menatap Sanyao. Sanyao ini seharusnya masih seorang gadis muda dari klan Tianmuyu mereka, tubuhnya sedikit berkembang, dan bagian-bagian yang seharusnya cembung menjadi cembung, dan ketika dia tumbuh dewasa, dia adalah embrio yang cantik. Ayah sedang memperhatikanku. Sanyao mengangkat dahinya dengan bangga, lalu bergerak dan berjalan menuju Sanye Xianlan, dengan kecepatan yang bahkan Xiao Yan hanya bisa mendecakkan lidahnya diam-diam. Tidak bagus, Sanyao hati-hati. Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan sosoknya tiba-tiba bergerak. Meskipun Sanye Xianlan itu mungkin ada hubungannya dengan klan ikan Tianmu ini, tetapi 5 meter dari Sanye Xianlan itu, Dodi dapat dimusnahkan dalam sekejap. Belum lagi Xiao Yan masih membutuhkan 2 orang Sanyao dan roh ular untuk membawanya ke dalam rumah besar. Xiao Yan tidak bisa membiarkan Sanyao ini mengalami kecelakaan tepat setelah bangun tidur. Ayah, aku baik-baik saja. Setelah Sanyao selesai berbicara, aura aneh tiba-tiba memancar di sekujur tubuhnya, dan kemudian tubuh Sanyao sedikit gemetar. Saat berikutnya, ketika Sanyao muncul, dia muncul tepat di samping Sanye Xianlan. Mata kecil itu berkedip sedikit, lalu Sanyao tidak ragu-ragu, dia mengangkat tangannya yang merah muda dan lembut, lalu langsung menghampiri Sanye Xianlan. 5 meter, Xiao Yan sangat cemas. Namun di saat berikutnya, tubuh Sanyao berhasil menerobos perlindungan Sanye Xianlan, lalu maju selangkah demi selangkah. Bagaimana mungkin? Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Kekuatan misterius dalam tubuh Sanye Xianlan, jangankan dia, bahkan puncak Dodi pun tak berdaya, bagaimana mungkin itu menjadi begitu sederhana di tangan Sanyao. Xiao Yan datang ke tempat 5 meter jauhnya dari Sanye Xianlan, langsung berhenti, lalu menatap Sanyao dengan saksama, jika ada masalah, Xiao Yan akan segera mengambil tindakan. Cerit, dengan suara seperti pintu didorong, Sanye Xianlan langsung ditarik oleh Sanyao. Di tangan kecil Sanyao yang berwarna merah muda, dia memegang Sanye Xianlan dengan erat, seolah-olah dia sedang memegang mainan kesayangan, menunggu pujian dari orang dewasa. Ini, kata Xiao Yan tanpa daya. Sanyao, kembalilah. Xiao Yan juga takut terjadi sesuatu, jadi dia berbicara langsung. Oh, Sanyao menanggapi dan kembali dengan anggrek peri 3 warna di tangannya. Ayah, ini dia. Sanyao baru saja kembali ke sisi Xiao Yan, dan segera menyerahkan Sanye Xianlan di tangannya, dan segera berbicara. Saat ini, anggrek peri 3 daun sudah benar-benar suram, dan akarnya masih membawa tanah dan akar, yang sangat biasa saja. Bukankah benda ini rusak? Kata Xiao Yan sedikit. Sanye Xianlan ini dulunya sangat kuat, mengapa sekarang begitu lemah? Kerusakan. Anggrek langit berdaun 3 adalah keajaiban dunia, dan tidak akan rusak jika dibiarkan begitu saja, kata Long Yi sambil tersenyum. Tidak, lamun ini tidak rusak, hanya tertidur. San Yao tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan dengan kerusakan, dan langsung berkata pelan. Di sini, San Yao tampaknya tidak menyukai Sanye Xianlan ini, dan langsung berkata. Tepat setelah Sanye Xianlan dimulai, perasaan berduri muncul di hati Xiao Yan. Apa yang terjadi? Xiao Yan buru-buru mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya, mencoba menahan kekuatan yang tiba-tiba ini.
Ini seharusnya menjadi perlawanan Sanye Xianlan terhadapmu. Meskipun Sanye Xianlan sangat berharga, benda aneh setingkatnya sudah memiliki kebijaksanaannya sendiri. Jika tidak cocok denganmu, aku khawatir kau tidak akan bisa menggunakannya, jelas Long Yi. Sial, perlawanan ini sungguh kuat, aku takut. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, Sanye Xianlan di tangan Xiao Yan tiba-tiba mengirimkan pesan. Anda bukan orang yang memiliki hubungan takdir, itu tidak dapat diterima. Dengan tanganmu, aku mencari seseorang yang ditakdirkan. Beberapa kata Wei Wei, tetapi bahkan binatang api di laut Doki Xiao Yan langsung membeku. Jelas, maksud Sanye Xianlan barusan sangat jelas, artinya Sanye Xianlan ini tidak ada hubungan apa-apanya dengan Xiao Yan, jadi mustahil bagi Xiao Yan untuk menggerakkannya, apalagi memata-matai rahasianya, dan Sanye Xianlan juga berkata, bantu tangan Xiao Yan untuk mencari orang lain yang ditakdirkan. Neneknya, benda ini, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk mengomel. Xiao Yan, roh ular, kau baik-baik saja. Hukuman ular datang ke dasar danau, tetapi harta karun misterius itu telah lama lenyap. Bagus, ayo, kita keluar dulu. Xiao Yan mengangguk puas. Setelah berbicara, beberapa orang juga langsung pergi dari sini. Lagi pula, ini dasar danau, dan tekanannya sangat besar. Dengan kepergian rombongan tersebut, dan disingkirkannya bunga anggrek langit berdaun 3, warna danau tersebut berangsur-angsur berubah menjadi tak berwarna dan transparan. Blop, dengan suara, beberapa orang datang langsung ke paviliun di awal. Ketika baru tiba di paviliun, monster gurita itu tentu saja tidak mengikutinya, tetapi mata roh ular itu terus tertuju pada Sanyao. Jelas, roh ular itu punya banyak rahasia untuk ditanyakan. Apakah kau sudah mendapatkan barang-barang itu? Tanya si kucing ular. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dasar danau, itu pasti sesuatu yang sangat berharga. Aku mendapatkannya karena keberuntungan. Xiao Yan tersenyum perlahan, tetapi hatinya merasa tak berdaya. Meskipun dia mendapatkan Sanye Xianlan ini, dia tidak bisa menggunakannya. Ini hal yang paling menyebalkan. Ambil saja. Ular Sing mendengar kata-kata itu dan membuka mulutnya sedikit. Kalau begitu, ayo kita pergi ke mansion, kata Snake, lalu matanya menghilang. Di rumah besar ini, apakah mungkin bagiku untuk mencapai tingkat alkemis kaisar tingkat 2? Dan aku masih tidak tahu, rumah siapa ini, gumam Xiao Yan, matanya menjadi panas. Gulu-gulu, dengan menghilangnya Sanye Xianlan, Hubo Ye ini menjadi biasa saja, tanpa kekuatan misterius yang menahan Ye. Sesaat kemudian, di atas permukaan air Hubo, sebuah lorong gelap langsung muncul. Dengan munculnya saluran ini, Xiao Yan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa dan api aneh di tubuhnya memancarkan perasaan yang agak ceria. Ayo pergi. Saling memandang, beberapa orang langsung tenggelam ke dalam lorong.